menunjukkan bahwa kami putra-putri Nusantara sebenarnya harus segera bertindak, harus segera melakukan penyikapan. Karena kalau ini dibiarkan, maka makin lama akan banyak orang yang tersesat. Ya, saya baru sadar kalau ternyata memang Mbak Alawi ini bukan orang Arab, malah secara genetika sebenarnya itu sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jadi Pak Alawi itu menurut hasil penelitian DNA itu adalah bagian dari keluarga Yahudi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Masih seputar masalah habaib di Indonesia, dan kali ini ada video yang cukup mengejutkan kita semua. Beliau salah seorang keturunan Wali Songo, yakni dari Sunan Ampel. Dia sedang membahas bersama Gus Pot Pleret terkait dengan tes DNA dan bagaimana eksistensi Mbak Alawi ini yang hari ini sedang disorot. Beliau memberikan sebuah perspektif yang ini betul-betul bisa mengguncangkan ya Rabita Alawiyah, di mana bahwa apa yang menjadi temuan-temuannya terkait dengan tes DNA ini betul-betul begitu mengejutkan bagi kita semua, karena ternyata bahwa Mbak Alawi ini itu memiliki hubungan-hubungan yang selama ini sedang didiskusikan oleh banyak kalangan terkait dengan ya Yahudi ya. Jadi ada kaitan-kaitan yang menurut orang ini itu dipertemukan pada DNA. Nah, apakah itu sesuatu yang memang sudah valid sebagai sebuah hasil kajian? Ya tentu ini hal yang kemudian cukup menarik untuk kita coba simak. Nah, kenapa ini penting? Karena memang hari ini ya keturunan Wali Songo itu begitu menggeliat ya setelah sejumlah habaib yang seolah-olah menempatkan terah Wali Songo ini ya pada posisi yang sedikit merendahkan begitu, khususnya Habib Bahar bin Smith. Ini oknum habaib yang kemudian menganggap bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Akhirnya mereka semua pun menggeliat untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka punya data-data yang kuat. Seperti apa ulasannya, kita simak dulu sama-sama. Alhamdulillah saya bisa sowan ke Kang Mas saya, Kiai Gus Fuad Pleret Miko, orang yang luar biasa, seorang yang selalu objektif dan berani, lugas dalam menyikapi segala hal. Dan di sini saya dibarengi oleh Dr. Kamal Al-Haq, Trah Sunan Muria, dari jalur ayahnya, dari jalur ibunya, keturunan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi Mbak Ahmad Dahlan, jadi semacam itu. Di sini menunjukkan bahwa kami putra-putri Nusantara sebenarnya harus segera bertindak. Harus segera melakukan penyikapan, karena kalau ini dibiarkan maka makin lama akan banyak orang yang tersesat dalam hal apa? Karena begini, pendahulu kita ketika kemudian kedatangan imigran dari Yaman ini itu sebenarnya kan atas inisiasi Belanda, karena Belanda kerepotan menghadapi gelombang perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dari Pangeran Diponegoro, dari Kiai Imam Bonjol, dari Aceh, menggempur Belanda, dan Belanda sangat-sangat kerepotan. Bahkan di dalam salah satu terutama Perang Jawa ini mengakibatkan kerajaan Belanda Raya itu harus terpecah menjadi Luxembourg sama Belgia, karena Belanda banyak berhutang dan membiayai perang yang demikian dahsyat itu. Nah, VOC sebagai perusahaan dagang kaki tangan dari kerajaan Belanda melakukan segala upaya daya agar tidak kerepotan. Maka
digunakanlah isu imigran Yaman ini untuk menjadi warga kelas 2 agar kooptasinya tidak langsung Belanda tetapi melalui kaki tangannya. Kita banyak mengulas dan open posting, dan sejarah sudah sebenarnya sangat terbuka bahwa bagaimana hubungan antara Van den Berg yang hadir namanya di kitab Sajaratul Mubarokahnya versi Robitoh Alawiyah ya kan, yang jadi pegangannya para Ba'alawi Yaman, terus kemudian Dr. Snuk Hurgronya yang hafal Quran, si Habib Putih, Haji Abdul Ghaffar dengan kaki-kaki tangannya, termasuk diantaranya muftinya Belanda, Mufti Batavia yang mendapat bintang penghargaan tertinggi dari Belanda, yaitu Habib Usman bin Yahya. Nah, kajian ini sebenarnya tidak akan muncul. Pribumi Nusantara ini sangat welcome, kita tahu ya. Agama apapun yang masuk ke Indonesia, ras etnis apapun yang masuk ke Indonesia welcome, selama tidak berusaha untuk melakukan penindasan, kooptasi, eksploitasi ataupun penipuan. Nah, engkau keturunannya siapa itu sebenarnya kan tidak menjadi persoalan. Tetapi ketika kemudian ini pribumi bangkit ketika nasab leluhurnya itu dihina. Nah, kita bicara konteks Wali Songo. Wali Songo ini kan periodenya kan bergelombang. Para Sayyid Sada yang asli yang hijrah ke Nusantara untuk melakukan islamisasi dan dakwah ini menyatu dengan semua suku, etnis, ras, agama menjadi harmoni yang luar biasa. Dan melebur, dalam arti melebur ini gini, secara genetika melebur, pernikahannya juga tidak ada rasisme, menikah dengan semua etnik pribumi dan melahirkan kesatuan ya, wajah dan genetika ras Indonesia. Akhirnya saya baru sadar kalau ternyata memang Ba'alawi ini bukan orang Arab, malah secara genetika sebenarnya ngapunten deh, itu sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jadi Ba'alawi itu menurut hasil penelitian DNA itu adalah bagian dari keluarga Yahudi internasional. Bahkan situs-situs di genetika maupun situsnya Yahudi sendiri sudah mengakui mereka bagian dari keluarganya. Artinya yang mengisbat Ba'alawi sebagai bagian dari Yahudi itu adalah orang Yahudi sendiri. Jadi gitu, ada jewisdna.net. Itu ada 2 sampel di tabel 057 sama tabel 058. Itu di internet ada ini ya? Ada, open posting semua. Itu sudah disebutkan bahwa mereka diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi begitu. Nah, ini apa namanya bisa dibuka dikonsumsi oleh semua pihak bahwa mereka inilah, ini salah satunya. Ini dari Jamalulail, nah, semacam ini. Nah, ini situsnya jewisdna.net dan ini Jamalulail. Yang 058 itu Asegaf, itu sudah diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi artinya di zaman sekarang kalau masih ada orang meragukan tes DNA atau pembacaan tes DNA ini sebenarnya ketinggalan kereta. Orang berkelit saja. Karena ngapunten nih. Ngeles siapa saja. Karena gini, ada persatuan ilmuwan genetika internasional. ISOG gitu, ISOGG. Nah, itu sudah punya perkumpulan, sudah memetakan dari jutaan manusia, sudah terpetakan. Dan ngapunten nih, kalau kita sekarang ini levelnya nih Gus, levelnya kita ini penelitian ilmuwan sekarang itu meneliti sebesar kerikil. Ini saya asumsikan ya. Apa sebesar kerikil ini ya kan? Itu namanya fermion atau partikel Tuhan, boson Higgs ya. Pembentuk materi dari proton, elektron dan neutron yang merupakan struktur pembentuk dari atom. Jadi sebesar kerikil. Ini analogi ya. DNA itu sebesar lapangan bola. Jadi pembacaan sequencing DNA itu sebenarnya ilmu yang kemarin lah, ilmu yang usang. Level sekarang itu bukan lagi sekedar membaca struktur DNA, tetapi sudah restriksi atau rekombinan. Jadi misalkan ngeten, panjenengan di tes DNA nih, kemudian di
deteksi panjenengan punya kerentanan untuk buta warna. Nah, istri jenengan di DNA punya kerentanan untuk misalkan gennya kemungkinan ini resesif, kalah dominan dengan buta warnanya jenengan. Misalkan contoh ya. Ini sudah bisa struktur DNA yang akan menjadi kode nanti akan menurunkan organ yang lemah tadi itu bisa dipotong terus kemudian diganti untuk mata yang normal. Jadi semacam itu, kerentanan untuk kanker, kerentanan untuk tulang yang mudah keropos itu sekarang sudah bisa sudah bisa dilakukan rekayasa genetika. Bahkan sport science itu sudah bisa untuk bayi atau anak-anak kecil itu bagaimana asupannya, bagaimana struktur DNA yang akan diwujudkan itu sudah bisa dilakukan rekayasa semacam itu. Jadi sudah semaju itu sekarang itu. Nah, kalau kita masih mempermasalahkan pembacaan yang sebesar lapangan bola, ya kan, berarti itu ketinggalan zaman lah, ini usang. Jadi berkelit apapun sekarang ini susah. Makanya saya membuat semacam slogan yang harus kita masyarakatkan, bahwa maling nasab itu lebih mudah dibuktikan dibanding maling jemuran. Karena apa? Semua bisa dibaca, bisa dideteksi. Kita dibentuk oleh materi ayah ibu kita dibentuk oleh materi ini bisa dideteksi, kan begitu. Jadi kayak semacam catatan malaikat. Nggak bisa di ini ya. Nah, apalagi kegagalan Ba'alawi ini sangat parah karena mengklaim garis lurus laki-laki ke Rasulullah. Nah, melalui ujinya apa garis lurus laki-laki? Melalui kromosom Y. Kromosom Y ini relatif lebih stabil dalam arti untuk genetika ya. Dalam arti